Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. 'Allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi habibir rahman wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ummatihi ila yaumil mi'ad wa fihi al-mannan wa ba'd. Saudara-saudariku al-mu'takifin wal mu'takifat dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani aktivitas kehidupan di hari ini, di hari Jumat, dan qadarullah ini menjadi Jumat terakhir di kesempatan Ramadan kita tahun 1445 Hijrah. Doa terbaik kita sandingkan dengan awalan ta'lim kita di subuh kali ini waktu Indonesia bagian barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh rangkaian ibadah yang telah kita tunaikan, khususnya di bulan Ramadan ini sampai detik kita berada saat ini. Dan semoga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita, menggugurkan kesalahan kita, dan menjawab doa-doa terbaik untuk kemaslahatan hidup kita di dunia, di kubur kita, sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Untuk itu kita mencoba untuk berikhtiar demi mewujudkan apa yang kita harapkan, untuk mempelajari pedoman berkehidupan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat diajarkan, diberikan tauladan kepada seluruh umatnya sehingga mendapati peluang kebahagiaan yang sama. Untuk itulah Al-Quran ketika diturunkan di bulan Ramadan ini, Allah menegaskan sifat turunnya Al-Quran ini bukan dengan sifat bacaannya, tapi sifat pedoman berkehidupannya. Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185 saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Di bulan Ramadan yang diwajibkan kita menunaikan ibadah puasa itu, pada saat itulah diturunkan Al-Quran yang fungsinya adalah sebagai pedoman berkehidupan untuk seluruh manusia sampai berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi Al-Quran itu 114 ayat, 30 juz, 6.236 ayat kurang lebih ya, 114 surah diurangi 30 juz, 6.236 ayat, seluruhnya isinya adalah pedoman berkehidupan. Jadi ada kurikulum hidup di sini yang kita bisa keluarkan sesuai dengan tema-tema kehidupan kita. Kita dalam posisi apa yang sedang dilakukan, apa yang akan dikerjakan, keluarkan ayatnya, ikuti penjelasan dari Nabi, kemudian lakukan seperti yang Nabi berikan petunjuknya pada kita, maka disitulah kita berpeluang mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan dalam berkehidupan di 3 alam. Jadi bukan hanya di dunia, tapi nanti dunia, di alam kubur, waiting room, masa menunggu, sampai ke akhirat. Karena itulah orang-orang yang berorientasi dengan menjadikan acuan sebagai berpedoman kehidupan, menjadikan Al-Quran sebagai acuan berpedoman dalam berkehidupan, itu cenderung kebahagiaannya sampai dengan titik akhir. Ya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu poinnya. Dalam rangka itulah kemudian kita mencoba mengeluarkan tema-tema spesifik di dalam Al-Quran yang kiranya secara umum kita butuhkan dalam berkehidupan. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita telah sampai di pembahasan ayat keempat di surah Al-Alaq, surah ke-96. Bagi yang baru terhubung di kajian ini bisa mengamati dari awal sesi kajian kita saat pembahasan surah Ad-Duha, kemudian Al-Insyirah, dan serial berikutnya pada sub tema yang keempat pada pembahasan surah Al-Alaq, surah ke-96 berisi 19 ayat, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada periode
Makkiyah, yaitu saat Nabi masih tinggal di Mekah sebelum hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Seperti kita ketahui bahwa surah ini khususnya 5 ayat pertama adalah surah yang Allah turunkan sebagai pembekalan awal kepada Nabi untuk menjadi contoh bagi umatnya agar berbekal diri sebelum menjalani aktivitas. Tegaskan kembali sebagai intisari bahwa Islam selalu mengajarkan pada pemeluknya siapapun agar menyiapkan diri sebelum menjalani aktivitas apapun. Nah, ini teman-teman seperti kemarin disampaikan, calon da'i, calon ulama, Islam menganjurkan bahkan mewajibkan sebelum berdakwah, menjalankan tabligh itu mengisi dulu, menyiapkan bekal dulu dengan membekali diri dan menyelimuti diri dengan beragam pengetahuan yang dibutuhkan. Mau dakwah di bidang apa? Dalami ilmunya, pahami ma'rifahnya sampai kita mengetahui betul baru disampaikan. Jadi bukan di tengah jalan buka Google kemudian nyampe di tempat hanya mengeksplorasi atau berkreasi main retorika pada tema yang diamanahkan. Nah, itu tidak disukai. Karena selevel Nabi pun itu diperintahkan oleh Allah untuk berbekal diri dulu. Iqra, baca dulu. Diselimuti dengan pengetahuan kurang lebih selama 3 tahun dibekali. Ya, untuk itu kemudian menjadi bahan bagi kita. Dan ini ayatnya umum seperti pernah kita bahas. Bukan di level pendidikan dan pengajaran saja. Tapi di level usaha. Orang-orang yang ingin usahanya sukses, maka harus berbekal pengetahuan. Harus ada riset, pernah kita bahas sebelumnya. Ya, bekali dengan pengetahuan, bidangnya apa, kemudian bekali secara komprehensif, lalu adakan sebuah riset. Setelah itu dilakukan, mitigasi objeknya, baru kemudian bisa diimplementasikan apa yang telah dipelajari secara teoritis itu. Nah, kalau ingin kita dapatkan akselerasi, bahasa kerennya deh, percepatan dalam pengetahuan itu di bidang apapun, di bidang apapun. Di militer itu ada pendidikan juga, di kepolisian ada pendidikan juga, di kehakiman ada pendidikan. Pengen jadi arsitek, mesti belajar. Pengen jadi pilot, nggak bisa mendadak. Ada pesawat pengen diterbangin, nah itu langsung COD itu sama malaikat. Ya. Nah, jadi harus ada pengetahuan, semua basicnya begitu. Nah, akselerasi pengetahuan itu bisa didapatkan dengan ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama meluruskan niat. Mempelajari segala hal itu dilakukan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lakukan karena Allah, maka Allah mudah sekali untuk memberikan berbagai akses kelancaran dan kemudahan, sebagaimana mudah bagi Allah mencipta manusia yang menurut kita begitu kompleks, bagi Allah sangatlah mudah. Apatah hanya sekedar menjadikan kita bertambah pengetahuannya. Kemudian bila itu sudah ingin kita lakukan, maka pelajari secara bertahap. Jangan lompat-lompat. Kita sudah kaji ini secara detail, silahkan yang baru bergabung dicek kembali. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, sungguh manusia tercipta dari zigot yang rendah, yang kecil, belum berbentuk, masih menempel. Kemudian sampai menjadi manusia utuh yang beraktivitas sempurna. Al-insan, manusia utuh yang beraktivitas sempurna. Kurang lebih disebutkan 67 kali di dalam Al-Quran. Ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, Allah memberikan kesan kepada kita beraktivitaslah secara bertahap. Dari yang ringan sampai yang sedang sampai yang berat, ilmu pun bertahap, kerja bertahap, ya. Sebagaimana fase kehidupan kita pun dicipta dalam keadaan bertahap. Dan kalau sudah matang, sudah sukses, ya, jangan berlebihan, jangan sombong. Karena itu nanti ayat 6 dan 7-nya menekankan sekali setelah punya ilmu sempurna, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahus taghna. Diingatkan, jangan berlebihan, jangan sombong. Kalau kaya jangan merasa kaya, kalau ilmu jangan sok berilmu, kalau punya kedudukan jangan merasa kuasa. Karena Anda itu, kita berasal dari apa? Dari alaqah, dari alaq.
sesuatu yang kecil, hina, terpancar, ya, yang kita sampaikan di pertemuan lalu, bahkan ya baunya pun tidak mewangi, maka dibalik oleh Allah, kamu siapa? Ya, sosok yang tidak berarti, aku berikan pengetahuan, aku berikan kehidupan, lantas merasa punya sesuatu dan sombong dengan itu. Maka dikembalikan kepada sisi terendah kita. Biasanya kalau orang refleksi, bahasa kerennya itu ya, menggambarkan kerendahan dirinya, itu muncul sifat ketawaduan dan semangat untuk bisa menambah lebih. Ya. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Di sini kita dapatkan isyarat untuk menegaskan kembali. Kalau bertanya bagaimana cara memulai itu, maka Allah menyampaikan, mulailah engkau dengan meneladani sifat Allah, mendekati Allah dengan takwa, dan teladani sifat-sifat kemuliaannya. Sebagaimana Allah memberi lebih tanpa pamrih, maka kita pun berusaha belajar bekerja dengan ikhlas dan berbagi tanpa pamrih. Maka dengan berbagi itu Allah tambahkan kembali. Ya, saya belajar hampir 95% waktu yang diberikan dari usia itu diisi dengan belajar sampai sekarang. Dan menariknya, ilmu itu bertambah ketika diajarkan, ketika diamalkan. Ya, justru ketika kita simpan tidak diberikan, itu tidak menambah apapun. Dan cara paling gampang untuk mengingat sesuatu adalah dengan menyatakannya. Jadi kalau kita mengajarkan itu, menyampaikan kembali, itu cara praktis untuk mengingat pelajaran yang kita telah kaji. Karena itu kenapa penghafal Al-Quran sering mengulang-ulang? Dipraktekkan dalam sholat, sebetulnya itu praktek yang paling mudah untuk menguatkan hafalan. Kalau tidak percaya silakan cek penghafal Quran, cukup menghafal sekali, walaupun punya sanad, nggak usah diulang, itu hilang sendiri. Ya, itu yang dimaksud la in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukuri, Allah tambahkan lagi, bukan mengurangi. Nah, dengan pemikiran yang sama, logika yang sama diterapkan dalam bab harta. Itu sebabnya ada zakat, ya, ada infak, ada sedekah. Itu konsepsinya untuk menambah, bukan mengurangi. Karena itu disebut zakat, ya. Artinya at-taharah wan numu. Taharah itu menyucikan dari sifat ketergantungan berlebihan kepada harta, sehingga menyimpulkan kalau nggak ada harta nggak hidup, itu kan? Ya, semua serba uang, ya, money nodong, gitu kan? Nggak ada uang nodong supaya dapat uang, gitu kan? Semua disimpulkan berdasarkan uang, bahkan di uang itu dituliskan kebertuhanannya pakai uang, ya, in God we trust, iya karena abudu, tapi disebutkan di dalam uang, gitu kan? Nah, ini problem ketika semua manusia dikuatkan pada sifat materialistiknya, bergantung pada materi, maka ini akan menjadi problem dalam kehidupan. Maka Allah latih supaya bersih, ya, dilatih supaya tidak terdominasi oleh materi. Kalau sudah begitu penyakit nanti, ya, sombong itu kan muncul ketika merasa lebih, ya kan? Baik, dan seterusnya. Nah, ada zakat membersihkan hati. Kemudian skemanya berbagi supaya merasakan perjalanan kehidupan kita ketika meraih itu. Lalu yang kedua, an-numu. Numu itu berkembang. Jadi kalau memberi sebetulnya menerima. Ya, memberi sebetulnya apa? Menerima. Untuk itu di Quran, di hadis banyak sekali penguat-penguat dalil yang menunjukkan orang-orang yang sedang memberi itu sebetulnya sedang berinvestasi. Akan kembali kepadanya berlipat-lipat kalau dia menghitung, diberi sesuai hitungan standar 10 kali lipat. Kalau tidak berhitung maka diberi tanpa pernah terhitung. Itu ada di Al-Quran, isyaratnya di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Nah, kalimat terakhir ini jarang disempurnakan. Selalu dipotong itu pada pertengahan. Ya, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, sampai situ. Jadi orang infak itu digambarkan oleh Al-Quran
Seperti orang yang menanam satu benih, dari satu itu tumbuh nanti 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100 lagi butir baru. Selalu dikalikan 1 kali 7 kali 100 berapa? 700. Jadi orang menghitungnya begini, kalau infak 1000 baliknya 700.000. Ya, pahalanya 700.000. Padahal ayatnya belum selesai. Belum selesai. Ya, ayatnya ketika disempurnakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan lebih pada orang yang tidak pernah berhitung. Ya, Allah akan menghendaki lebih daripada itu. Mungkin infak 1000 nilainya 1.000.000. Infak 1000 lipat gandakannya 1 miliar. Bisa jadi. Ya, nah nanti masuklah pada golongan yang dikehendaki Allah itu. Siapa dia? Dia yang berusaha mencari perhatian Allah dengan cinta dan ridhonya. Ya, saya nggak peduli berapapun, yang penting Allah ridho dengan harta saya. Allah ridho dengan niat saya. Nah, orang-orang seperti ini itu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sifat zakat sebetulnya mengembalikan, bukan mengurangi, ya, dia menambah dan menyucikan. Itu sama dengan ilmu. Ya, jadi kalau dapat pengetahuan, berbagi. Ya, tidak usah pamrih. Di pertemuan yang lalu kita membahas bahwa Allah saja yang pencipta itu berbagi tanpa pamrih. Memberikan segalanya tanpa pernah minta bayaran dari kita. Saya pernah tekankan, ibadah itu bukan kompensasi dari pemberian Allah. Ibadah itu kewajiban kita ketika kita mengaku bertuhan. Konsekuensi bertuhan butuh pembuktian. Buktinya lewat ibadah. Ya, secara logik Allah sampaikan di Quran surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Aku tegaskan aku Allah, satu-satunya Tuhan dan satu-satunya yang disembah. Kalau engkau bertuhan kepada aku, maka pembuktiannya dengan menyembahku. Jadi ketika kita mengatakan saya Tuhannya Allah, pembuktiannya gimana? Maka secara logik pembuktiannya adalah dibuktikan dengan cara kita beribadah kepadanya. Jadi ibadah itu bukan konsekuensi dari pemberian Allah, bukan. Tapi satu komitmen pembuktian dari sifat kebertuhanan kita kepada Allah. Adapun ketika Allah kasih hidup, kasih udara, kasih sehat, itu nikmat yang tak terbatas, gak pernah minta kepada kita. Sehingga kita mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, kita diminta meneladani itu. Sifat Allah memberi lebih, lebih itu tafdil, afdal. Karena itu dari kata karim menjadi akram. Iqra wa rabbukal akram. Ya, ya Haidar, kalau engkau sudah baca, sudah pintar, sudah mahir berbagi, ya, dan teladani sifat Rabbmu, wa rabbukal akram, memberi tanpa pamrih, wala tamnu tastakfir. Kalau sudah jadi da'i, muballigh, alim, ya kan, ngajar, ya jangan pamrih. Wah, ini gimana amplopnya? Amplop tebal datang lagi, amplop tipis, ya pikir-pikir. Tipis isi kosong, udah tidak menjadi prioritas. Maka mulai muncul istilah, dia ahli hadis, dibikin istilah hadis. Amplopnya betul, tebal, sahih. Tipis, dhaif. Tipis tapi banyak. Dhaif, sahih al-Ghairihi gitu. Kadang-kadang naik status jadi Hasan gitu kan. Nah, ini problem. Ya, ini apa? Problem. Kemudian jika sudah ilmu ada dan kita banyak sekali kesibukan untuk bisa menyampaikannya, maka ikat itu supaya tidak hilang, cara memperkuatnya adalah dengan tulisan. Ya, alladzi 'allama bil qalam. Ini di pertemuan yang lalu telah kita bahas, dan materi kali ini kita masuk kepada yang kelima, ya, 'allamal insana ma lam ya'lam. Cara mendapatkan pengetahuan baru. Cara cepat mendapatkan pengetahuan baru. Nah, ini kalau di dunia pendidikan, kalau kita ingin menemukan sesuatu yang baru, ide yang baru, itu kan novelty istilahnya. Atau di dunia usaha, menemukan kreativitas baru, inovasi baru,
Al-Quran memberi isyarat itu. Bagaimana caranya? Ya, dan shortcutnya seperti apa? Jadi Islam itu lengkap. Cara memulai belajar diatur, kan? Kemudian dijelaskan oleh Allah adabnya seperti apa? Dijelaskan cara cepat menguatkannya seperti apa? Dijelaskan tata cara mempertahankannya bagaimana? Dan yang kelima, kalau kita sudah berada di satu level penguasaan pada satu ilmu atau satu bidang, bagaimana cara kita untuk menemukan yang baru sehingga pengetahuan semakin bertambah, karya juga semakin bertambah, dan itu akan mengangkat derajat dalam beberapa kesempatan berkehidupan. Inilah ayat yang kelima. Saya percepat uraian tadi untuk memberikan ringkasan di pertemuan yang lalu. Detailnya silahkan dicek lagi pada tayangan sebelumnya. Sekarang kita lambatkan dengan metode sersan. Ya, serius tapi santai. Tapi jangan terlalu santai ya. Nanti Arkan kepalanya patah tuh ke bawah. Siap-siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allamal insana ma lam ya'lam. Ini masih bersambung ke ayat yang keempat, menunjuk pada sifat dan kuasa serta keagungan Allah. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Perhatikan cara menerjemahkannya. Untuk digunakan dalam beraktivitas. Malam ya'lam, bahkan pada hal yang belum diketahuinya. Ya kan? Dialah Allah yang telah mengajarkan pada manusia beragam pengetahuan untuk diterapkan dalam beraktivitas, bahkan pada hal atau aspek yang belum diketahuinya. Sudah? Baik, sekarang kita pakai ilmu nahwu dulu. Ya, untuk mengatofkan, mengikutkan hukum ini pada ayat sebelumnya. Apa korelasi hubungan antara ayat 5 dengan 4? Kalau di ilmu tafsir, teman-teman yang ini belajar ya, calon da'i ini, ulama, kalau kita melakukan pendekatan dengan teori ilmu tafsir, maka tidak akan lepas dari 2S, 1L itu. Ya, 2S. 2S siyaq, yang keduanya sibak. L-nya lihaq. Siyaq, ayat yang sedang kita kaji. Ayatnya yaitu ayat kelima surah Al-Alaq, surah 96. Nah, tidak bisa kita memahami dengan sempurna ayat kelima ini kecuali kita lihat korelasinya dengan ayat sebelumnya. Itulah sibak namanya. Lihat apa hubungan dengan ayat sebelumnya. Akan lebih sempurna bila kita juga melihat korelasi dengan ayat setelahnya. Disebut lihaq namanya. Karena itu mendalami tafsir itu tidak mudah. Setidaknya mesti tahu. Bahkan kalau ingin lebih lengkap lagi dan keren lagi, ini ayat 5 surah Al-Alaq, urutkan dengan sebelumnya sampai Al-Fatihah. Ada nggak korelasinya? Nah, itu sepersekian detik menemukan itu. Nanti diurut sampai ke depan, sampai An-Nas. Apa korelasinya? Nah, kalau kita persempit dengan ayat keempat, ya kan? Allah bukan hanya mengajarkan pada kita apa yang sedang kita kaji, tapi dengan pendekatan kita kepada Allah yang baik, meneladani sifat Allah yang mulia itu, maka Allah akan berkenan menambahkan kita pengetahuan yang baru yang belum kita ketahui. Korelasi dengan ayat keempat, satu kaitan dengan menulis. Ini penting. Tradisi menulis itu bukan hanya menguatkan ilmu. Ini Allah langsung yang sampaikan.
Tradisi menulis itu bukan hanya menguatkan ilmu yang sedang kita kaji, tapi berpotensi menambah pengetahuan baru. Nah, orang yang senang menulis itu biasanya pengetahuannya terus bertambah. Ya, karena saat menulis itu selalu ada intuisinya menemukan sesuatu yang baru. Nah, itu fitrah. Allah lekatkan fitrah dalam tulisan untuk menemukan sesuatu yang baru dari pengetahuan. Kalau nggak percaya silakan. Ya, Argi mana Argi? Oh, belum syahid kan? Nah, ini ada mujahid, ada syuhada. Ya, teman-teman yang terhubung, ya, ini ya, di kajian i'tikaf ada yang perjuangan fi sabilillahnya itu berlangsung sampai tadi sahur dari malam sholat. Nah, sekarang menjadi syuhada ini dalam sementara waktu. Nah, coba Argi Amel semalam berpidato. Kan ditulis dulu kan? Saat menulis itu dapat yang baru. Coba, sebelum ditulis sudah ada belum? Belum ditulis. Ya. Menuliskan itu, nah sama dengan Mike tuh. Ya, Mike juga ya kan diberi tanda tuh. Begitu dipasang, mulai mati-mati dikit, nah itu tanda bagi media untuk mencari yang baru. Ya. Nah, masih terdengar insya Allah ya. Begitu dituliskan, mulai pembukaan tuh. Kadang-kadang kita mau bikin A, datangnya B kan? Coba lihat. Tadinya cuma mau alhamdulillah saja. Alhamdulillah. Tapi tiba-tiba yang tadinya alhamdulillahirabbil alamin, tiba-tiba berkreasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alladzi yu'ti aman katsiratan lin-nasi ajma'in misalnya. Ingin mencari yang ujungnya rimanya sama in. Itu bisa muncul dengan tiba-tiba. Ya, seperti mic yang tiba-tiba. Nah, tolong diganti dulu ya. Baik, alhamdulillah. Lebih jelas ya? Baik. Habis lagi dah. Saat dituliskan ini boleh jadi bukan chargernya, mungkin keterhubungan dengan koneksi wifi, gitu ya, tertentu. Baik, kartu kuning ya untuk media. Satu lagi kartu merah tuh. Ya. Kartu merah akan mengurangi salary di setiap akhir bulan ya. Hati-hati. Tolong dicatat Fadil ya, sekali lagi terjadi masing-masing potong 500.000. Baik. Sebetulnya terakhir peringatan sudah dulu ya. Oh, tolong dicatat dulu ya, itu jadi catatan. Teruskan, nah selalu ada yang baru. Jadi begitu kita menyusun catatan kayak semalam mau pidato, itu selalu akan ada yang baru. Penulis begitu, instingnya itu akan muncul menambah wawasan ketika dia mencoba menulis. Jadi begitu mentok datang yang baru, mentok datang yang baru. Sama dalam dunia usaha, ketika didukung dengan konsep yang tertuliskan dengan baik, itu akan selalu kreativitas dan inovasi itu muncul. Karena itu kadang-kadang butuh tim kreatif. Ada profesional yang merumuskan. Ya, ide itu muncul saat dituliskan. Ya, dengan sentuhan-sentuhan yang langsung bisa dirasakan itu. Nah, itu lebih mendatangkan ide-ide baru yang kadang-kadang dengan ide itu yang tadinya dikonsep bisa berubah. Ya, itu ya. Sama ini yang lagi nulis skripsi ya dan seterusnya. Terasa kan waktu menulis itu? Yang tadinya nggak tahu, tapi ketika diikat dengan tulisan, datang wawasan yang baru. Ya, nah, makanya selesaikan dulu Zik ya, nulis tuh yang sempurna tuh ya. Nah, sampai wisuda, sebelum wisuda anak orang tuh terus saya ingatkan tiap hari itu, ya, supaya selesai. Apa ciri tulisan yang bagus? Selesai. Tulisan yang bagus itulah tulisan yang selesai. Ya, baik. Bukan tulisannya kelihatan bagus, tapi isinya tidak
Selesai dulu, selesai ya. Teruskan. Jadi itu kaitan antara ayat 5 dengan 4. Jelas? Siapapun yang menginginkan tambahan pengetahuan baru yang didapatkan dari anugerah pemberian Allah, maka di antara jalannya adalah coba biasakan untuk menulis. Dia juga mencatat nih. Nanti catatan hafidh ini catatnya begini, tapi begitu dibukukan bisa nambah. Bisa nambah, tiba-tiba datang, tiba-tiba muncul ayat, gitu ya, dan seterusnya. Teruskan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Perhatikan detailnya diksi Al-Quran. Pilihan kata yang Allah hadirkan dalam firman-Nya yang merangkai ayat-ayatnya ini. 'Allamal insana. Kita telah belajar di pertemuan lalu sifat ilmu beda dengan sifat dirasah. Darasa beda dengan ta'allama. Darasa simple. Darasa itu lebih sederhana. Tempatnya madrasah. Anak-anak kita yang TK, SD belajar di madrasah karena beban pelajarannya sederhana. Simple. Tidak dituntut kebanyakan memahami, hanya dituntut untuk tahu, kadang menghafal. Semakin rendah ke bawah madrasahnya, semakin dituntut hanya untuk bisa saja. Kan? Anak TK minimal bisa baca, KB tahu huruf, TK bisa baca. Ya kan? Ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini tetangga Budi, ini kerabat Budi. Mereka tidak dituntut untuk tahu siapa itu Budi, tinggal di mana Budi, siapa bapaknya Budi, dan bagaimana keluarga besar Budi. Yang penting tahu ini Budi. Jelas kan? Tapi semakin tinggi ilmu semakin naik kan kita dituntut untuk bertanya sebetulnya Budi siapa gitu. Ya, sampai sekarang kan kita mencari tahu kan, itu Budi itu siapa? Nah ini orangnya nih. Ya, ini Budi nih waktu kecil turut menggigil tuh, ya. Si Budi kecil turut menggigil. Ya. Jadi tidak dituntut. Nah semakin naik, tambah dengan riset, tambah pendalaman. Dengan pendalaman itulah yang disebut dengan ta'allum. Ya. Dengan ilmu alima, mengajarkan secara dalam dan luas, lebih lengkap. Karena itu sifat Allah bukan daris tapi alim, maha mengetahui dengan lengkap. Ya, saya pernah sampaikan ada nabi yang senang belajar walaupun dari yang sederhana yang kecil-kecil. Ya, nabinya disebut Idris dari kata darasa. Ya, suka mencatat, belajar walaupun dari yang sederhana, dari yang kecil-kecil. Ya, jelas sampai sini? Baik ya. Nah, jadi kalau belajar dari kecil, qiraati, iqra, ya dan lain-lain itu kan yang ditampilkan cuma huruf. Seperti kita bahas kemarin, A sampai Ya kan? I, u, gitu kan? Ya, a fathah a fa fathah fa lam dhammah lu apa lu gitu kan. Nah, dan seterusnya ya. Tapi kalau sudah dewasa kan kita pengen tahu artinya apa, maknanya apa. Nah, ini allama, Allah mengajarkan dengan lengkap. Al-insan, manusia. Ini Masya Allah, ini luar biasa ya. Ada dua pendekatan arti. Satu, manusia yang beraktivitas secara total. Jadi dikembalikan oleh Allah bila ingin mudah aktivitasnya. Bila ingin mudah totalitas aktivitasnya dari bangun tidur sampai tidur lagi, maka belajar yang total. Kalau bisa tuliskan supaya terukur, digabungkan dengan ayat keempat. Tuliskan supaya terukur. Karena itu sering kita bikin diare itu ya.
Ya diary lah, diare sakit tuh ya. Jadi kita tulis agenda kan? Jam 9 kemana, jam 10 kerjakan apa, jam 12 apa sampai malam. Itu sebetulnya fitrah. Ya. Nah, jadi Islam itu mengajarkan keteraturan. Allama disandingkan dengan al-insan. Allah tidak mengatakan allamal ins, allamal bashar. Tapi allamal insana untuk memberikan kesan bahwa kalau aktivitas ingin mudah, ingin lancar, bahkan ingin diberikan kesuksesan dengan cepat, maka salah satu metode dan caranya adalah, ini poinnya, ya, siapkan secara teratur dan isi dengan pengetahuan di bidangnya. Jelas? Tulis. Yang kedua, apa manfaat menuliskan agenda kita sebelum dilakukan dan dibekali pengetahuan? Akar kata insan. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, seakar dengan kata nisyan. Artinya lupa. Di tulisan itu mengingatkan kembali ya apa yang mungkin secara potensial bisa lupa. Jelas? Nah, jadi kalau kira-kira kita lupa, dengan tertuliskan itu bisa diingatkan lagi. Ini mau pidato nih, ya kultum sampai ke level pejabat. Itu kalau ingin lancar terukur, biasanya kalaupun tidak menulis, dia bikin poin-poinnya. Ya, bikin poinnya. Kadang dikasih kode, dituliskan misalnya di mimbar yang kadang kita tidak tahu. Ya, ada yang dituliskan di tangan begitu mengecek begini, ada yang dituliskan di jam, ya seperti lihat jam padahal di situ ada poin-poin dan seterusnya. Karena itu sampai dibikin aplikasi itu PowerPoint, ya untuk menunjukkan bahwa ini pointernya 1, 2, 3 sehingga saat presentasi itu bisa lebih lancar. Nah inilah ayat kelima. Korelasi dengan ayat keempat. Jadi kalau kita praktekkan metodologi itu dalam kehidupan, itu lebih sistematis, lebih terukur, lebih sukses, dan capaiannya bisa terevaluasi dengan baik. Nah, ini yang paling simpel dan itu diajarkan sebelum Nabi bertugas. Di umat Islam itu sebelum memulai aktivitas, sebetulnya bab ini sudah harus selesai. Sudah khatam. Ya, bahkan dari subuh, karena itu disebut dengan subuh. Dari kata asbah. Ya, asbah, sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Jadi baru malam sebelum tidur, fa idza faraghta fansab, kita siapkan lagi. Besok pekerjaan apa? Kalau presentasi sudah disiapkan atau belum? Anak-anakku mau sekolah nih, besok belajar apa? Jangan pas mau berangkat dicari bukunya. Malam-malam disiapkan. Ya, malam siapkan, kemudian dimasukkan ke tasnya, dibaca sedikit, mau berangkat tinggal cukupkan dengan makan, persiapan. Nah hasil bacaan itu, kalau yang sulit itulah tugasnya guru untuk menerangkan kesulitannya. Kalau metodenya begitu, pintarnya cepat. Nah ini kata Al-Quran. Kata Al-Quran. Tapi kalau mau berangkat baru disiapkan bukunya, mau sholat kemudian baru siap-siap, baru tahajud dan diingatkan baru bangun, nah tingkat kehusyuannya rendah. Tingkat fokusnya menurun. Sama dengan Anda mau kuliah, siapkan dulu kuliah di mana. Di kampus A, kenali kampusnya, googling dari sekarang, keluarkan kampusnya ini, fakultas apa, berapa lama kuliahnya, berapa jarak dari kelas ke masjid, berapa jarak dari masjid ke perpustakaan, berapa jarak perpustakaan ke asrama. Lakukan seperti itu. Jadi sebelum kita berangkat sudah tahu apa yang mau dikerjakan. Sampai sana tinggal eksplorasi. Dapat ilmunya pasti lebih. Itu dibandingkan nunggu visa keluar baru berangkat, gak tahu apa-apa. Akhirnya adaptasi lagi dari awal. Waktu yang bisa digunakan untuk pendalaman jadi terbuang. Nah, itulah ciri umat Islam begitu. Dia punya persiapan. Ya, bahkan dari berangkat tuh dari pakaian disiapkan. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala 'alaina rajulun syadidu bayan thiyab. Malaikat Jibril mencontohkan mau berangkat dandan rapi, pakaian bagus. Artinya sudah siap. Ya, bahkan rambut tersisir rapi, la yura alaihi atharus safari, fokus, tidak mampir-mampir.
Nah, ini tipikal ciri khas yang hilang sekarang. Dulu tuh Masya Allah semangat belajarnya itu. Dicontohkan oleh para sahabat. Nabi diberi contoh oleh malaikat, Nabi ikuti, Nabi ajarkan, sahabat lihat, sahabat praktekan. Sahabat mengajarkan, tabi'in ikuti. Karena itulah kualitas pengetahuan masa lalu dengan kekinian itu jauh luar biasa. Dulu orang kalau pakar di bidang ilmu itu tidak nanggung, paling sedikit 4-5 bidang. 4-5 bidang. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu bukan hanya pakar di bidang Al-Qur'an, pakar hadis, pakar fiqih, ya kan? Pakar di bidang riwayat, tapi lebih dari itu ternyata beliau pakar di bidang kedokteran. Silahkan cek biografinya itu. Ya, dan hadisnya tidak main-main, kurang lebih 2210 hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ternyata bukan hanya pakar di bidang tafsir, bidang fiqih, bidang hadis, balaghah, kemampuan retorika yang dalam, tapi juga ternyata pakar di bidang matematika. Itu menyelesaikan satu persoalan dengan pendekatan Al-Quran, hitungan matematika Al-Quran. Teman-teman yang udah bisa baca kitab itu cari kitab namanya Al-Jawahir karya Syekh Tantawi Jauhari. Itu lihat jilid yang terakhir di bab Lataif itu ya. Itu ditemukan kisah-kisah yang sangat menarik yang penyelesaiannya justru dengan konsepsi pengetahuan yang sekarang dikembangkan. Ya, ada seorang istri ya, dibawa suaminya diadukan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karena dituduh berzina. Ya. Istrinya ini mengandung 6 bulan sudah lahiran. Gitu. Normalnya hitungan tidak seperti itu. Kan yang biasa dihitung 9 bulan kan? Kurang lebih 9 bulan 10 hari. Datang dibawa. Diadukan, istri saya zina, tolong hukum. Sayyidina Ali bijak. Karena dapat ilmu dari Nabi itu, sahabat dapat ilmu dari Nabi dipraktekkan, ya bukan dikoleksi tapi dipraktekkan. Sayyidina Ali tanya, apa benar engkau berzina? Tidak ya Amirul Mukminin, tidak. Ya. Tanya suami, ada saksi nggak? Tidak ada. Berarti harus pembuktian. Tapi kan ini baru 6 bulan sudah lahiran katanya, nggak normal. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, istrimu benar. Dia tidak berdusta. Dia mengatakan yang benar, engkau tak punya saksi, kemudian mencoba mengklarifikasi lagi orang ini. Dari mana bukti kebenarannya? Apakah engkau tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala? Maka dibacakanlah surat Qaf yang semalam dibaca di ayat ke-15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Baik. Pertama, firman Allah di surah 46 Al-Ahqaf di ayat ke-15. Ya, Allah memberikan pesan tegas pada setiap anak berbakti kepada kedua orang tuanya dan menjadikan itu bagian dari ibadah kepada Allah. Merasa diawasi, ihsan. Tahukah engkau kalau engkau ingin sedikit protes kepada ibu, ingin membantah ayah, pikirkan dulu minimal pedih ibumu dan beratnya ketika mengandungmu. Gak pernah protes. Adik mama mau masak, adik tunggu dulu ya, kandungan dikeluarin, simpen dulu. Gak begitu. Dibawa kemana-mana tuh. Coba dihitung tuh ya, berat kandungan dikalikan 9 bulan. Kira-kira berapa beban yang dibawa selama 9 bulan? Ya, antum coba latihan bawa beban, disimpan di perut, terus bawa terus tuh, ya. Mau tidur, mau makan, mau ke toilet, bawa terus tuh 9 bulan tuh, supaya tahu. Ya. Nah, Quran tuh minta kita berpikir, coba deh kamu tes dulu gitu. Ya, kurha yang di Luqman, wahnan di sini kurha. Ya. Kadang-kadang nggak nyaman, kurha itu kadang nggak nyaman, miring kanan susah, kiri susah, telungkup bahaya gitu kan. Ya, itu nggak mudah. Nah, yang paling menarik adalah wahamluhu wa fisaluhu, mengandung dan menyapih itu. Menyapih kan diberikan ASI sampai selesai. Yaitu totalnya keduanya 30 bulan. Jelas? Sedangkan di Quran surah Luqman
Di ayat ke-14 surah 31 ayat 14 Allah menyampaikan dengan pembuka yang serupa, wa wassaynal insana biwalidayhi. Perhatikan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Di Quran surah Luqman ayat 14 memberikan ASI dan menyapi itu 2 tahun. 2 tahun, amain. Di Quran surah 46 ayat 15 mengandung sampai memberikan ASI di sapi 30 bulan. Bukankah engkau tahu 2 tahun itu 24 bulan? Kalau engkau kurangi 30 24 berapa sisanya kata Ali? 6. Nah itulah yang disebut kandungan prematur. 6 bulan lahiran itu prematur namanya kata Ali bin Abi Thalib. Itu baru muncul istilahnya. Tuh. Itu pendekatan kalau tidak punya kemampuan menghitung dan ketajaman ya mendapatkan itu dari mulai ya, modal yang cukup baik itu tidak mungkin mendapatkan kesimpulan demikian. Pertanyaannya bagaimana bisa mendapatkan itu? Nah inilah dia ya allamal insana ujungnya malam ya alam. Maknya itu menunjuk pada semua tanpa batas. Jadi kalau kita pengen ilmu baru yang belum tahu, ini caranya. Ya. Ada 2 caranya. Ada berapa? 2. Sudah? Yang pertama, di sini allama dhamirnya kemana larinya? Ke Allah. Dhamir itu kata ganti, ya. Allama dia mengajarkan. Dia di sini siapa? Allah. Allamal insana Allah mengajarkan dengan sempurna kepada manusia sebagai bekal beraktivitas mereka malam ya'lam segala jenis pengetahuan yang belum diketahuinya. Diketahui oleh manusia. Karena yang mengajarkan Allah berarti yang punya siapa? Allah. Maka rumus cepat yang pertama dekati Allah. Ya. Dekati siapa? Allah. Itu. Orang-orang yang mendekat kepada Allah semakin tinggi kedekatannya, semakin cepat diajarkan pengetahuan baru. Bahkan yang belum terungkap. Di semua bidang ya. Di semua bidang. Bukan hanya di bidang untuk pengetahuan saja, untuk menjadi pengajar, da'i atau alim minal ulama. Jadi rumus pertama, dekati siapa? Allah. Contoh begini. Nabi Musa, ya, ini yang viral kita diminta tiap pekan baca Al-Kahf tuh, Jumat. Malam Yasin, ya, pagi, siang, Al-Kahf. Tuh kalau tiap pekan kita dalami maknanya, pinteran tuh. Pinter. Jadi saya nggak usah ceramah lagi deh. Ya. Di situ kan ada 4 kisah viral. Kisah para pemuda yang konsisten dengan keimanan dan sukses sampai abadi kisahnya. Yang kedua 2 sahabat kaya dan sederhana yang berdialog untuk memberikan pesan moral dalam berkehidupan. Ketiga kisah Nabi Musa kan, dengan seorang hamba yang diberi pengetahuan lebih. Dan yang keempat tentang Dzulkarnain. Nabi Musa itu kan Nabi Rasul, pengetahuan diberi oleh Allah. Cuma Allah ingin mengajarkan sesuatu kepada Nabi Musa alaihissalam tentang cara mendapatkan pengetahuan baru. Ya, cara mendapatkan apa? Pengetahuan baru. Maka dipertemukanlah dengan seorang hamba yang diberikan rahmat oleh Allah. Nah rahmat ini bentuknya luas. Termasuk pengetahuan. Ya, termasuk apa? Pengetahuan. Ya, rahmat itu gini, anugerah yang diperoleh dengan kedekatan kita kepada Allah, itu rahmat. Ya, sifat Allah yang memberi dengan rahmat di dunia Rahman, di akhirat Rahim. Jelas? Misal, ada orang pendosa, pengen taubat, lalu dia mendekat kepada Allah karena dia bangun akses dengan Allah, taubat dia dekat dengan Allah yang diberi rahmat.
Sebanyak apapun dosanya. Itu ada di Al-Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Nah, Muhammad SAW viralkan kepada setiap hambaku yang merasa berlumur dosa. Oh, dosanya udah kebanyakan. Orang vonis kayaknya nggak mungkin jadi ahli surga. Ya. Allah lalu menyampaikan indah sekali. Hambaku jangan dengarkan mereka. Jangan larut dalam opini mereka. Jangan biarkan setan memprovokasi. Jangan putus asa dari rahmatku. Ketika rahmat diberikan baru turun ampunan. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Itu rahmat namanya. Diuji nih. Diuji. Belajar diuji. Ya kan? Sulit memahami. Perusahaan diuji, berliku cara mencari. Kedudukan diuji, belum naik jabatan. Ya, walaupun sudah lengkap persyaratan. Misal. Lalu dari ujian itu mendekati Allah. Ya, mendekati Allah, bukan sekedar ikhtiar, dia dekati Allah dengan sifat tawakalnya. Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. 155 ujiannya, 156 pendekatan kepada Allahnya, 157 rahmat yang diberikan. Ya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Siapa yang sabar saat menerima ujian itu? Ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia dekati Allah. Turun 157-nya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Ketika rahmat turun, baru solusi muncul. Wa ulaika humul muhtadun. Datang solusi. Itulah rahmat. Nah, ilmu sama. Di tadi yang Quran surat Al-Kahf itu buka ayat 65 itu. Ya, buka ayat 65 itu. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Rahmat. Apa jenisnya? Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ladunna, ilmu kami, kata Allah itu. Pakai na menunjukkan ketinggian. Ada ayat 65, paling kanan pertengahan tuh. Halaman 301 kalau nggak salah. Ya. Ada. Ya kan? Makanya disebutnya laduni. Ya, laduni itu bukan ilmu punya Pak Duni, bukan. Bukan. Ya, laduni itu kembali ke yang punya. La min ladunna, dun itu ke atasnya langsung. Dengan keagunganku kata Allah aku tambahkan. Jadi ada ilmu khusus yang memang Allah tambahkan kepada siapa yang dikehendaki. Sifat mendapatinya lewat rahmatnya. Pencarian mendapatkan rahmat itu lewat kedekatan taqarrub ilallah. Nah, cara bertaqarrub kepada Allah itu simpel caranya dengan meningkatkan takwa. Meningkatkan apa? Takwa. Itu yang dimaksud Al-Baqarah di akhir ayat 282. Nah, ngajinya begitu biar kita nyambung. Lihat Quran surah 2 akhir ayatnya 282. Paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tuh, jelas kalimatnya. Wattaqullah, dan tingkatkan takwamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, maka Allah berkenan mengajarkan padamu tambahan pengetahuan. Diajarin. Pak, teman-teman dari perusahaan ya, sedang berusaha berinovasi menemukan yang baru. Macet. Bangun sholat tahajud, takwa, cari amalan takwa. Ya, sholat itu amalan khas pertama. Ulama itu kalau ada persoalan sholat, ya, bahkan mau nikah Zik, kalau belum ini tuh ragu-ragu sholat. Ya, istikharah. Kalau sudah yakin jangan istikharah lagi, nanti bingung lagi. Ya, kalau sudah yakin istikharah namanya itu. Ya, udah ketemu. Nah, itu sholat. Nanti begitu sholat, ketemu tuh ide. Ya, saya punya beberapa siswa itu di penyidik
ya polisian, di TNI sedang bertugas itu, yang dilakukan ketika takwa ditingkatkan, puasa tambah, baca Quran tambah, Allahu Akbar. TNI tiba-tiba dibimbing oleh Allah, ya, yang harusnya belok kiri ke kanan, tiba-tiba nemukan sampai senjata ditemukan, amunisi ketemu. Penyidik yang mencari-cari susah gitu kan, sholat dapat gambaran dikasih, itu yang baru. Hakim mau mutuskan, saksinya kayaknya banyak, ya, tapi kayaknya tidak meyakinkan gitu kan. Bagaimana cara menemukannya? Mendekati Allah. Ya, hakim kan wakil Tuhan di bumi, wakil Tuhan nggak kenal Tuhan kan aneh. Maaf Pak Hakim, ini masa wakil Tuhan nggak kenal Tuhan, ya kan? Nah, seharusnya wakil Tuhan itu lebih meningkat kadar kedekatannya. Itulah formulasinya takwa. Nah, itu yang menjaga sifat keadilan, ya kan? Ya, adil dan adab itu satu rangkaian. Jika ingin melekat pada kemanusiaan, maka harus ada kebertuhanan. Itulah sebabnya Pancasila kebertuhanan dilekatkan di awal sila, ketuhanan yang Maha Esa, baru kemanusiaan yang adil dan beradab. Kapan adil itu muncul? Ketika dekat dengan Tuhan. Karena tipikal manusia sulit berbuat adil. Sulit. Ya. Antum kepala sekolah, terima murid baru, ya kan? Datang orang yang tidak punya hubungan dengan antum, nilainya 100. Tiba-tiba anak keponakan datang, nilainya 99, yang masuk diterima yang mana? Tuh. Itu tuh. Ya, jadi ada soft corruption dalam diri manusia, kecenderungan untuk tidak adil. Makanya tidak mudah. Ya. Apa yang Allah sampaikan di An-Nisa itu? Wala tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Mau adil susah. Tidak mudah. Nah, cara mendapatkan objektivitas itu dekati pemilik keadilan Allah. Semakin dekat dengan Allah, ada sifat keadilan, ada adab dalam menyampaikan. Ya. Mangadu eta kapirai tiasa lebet itu nilainya 88, insyaallah lebet ya. Alhamdulillah tahun payun. Ya, sementawis cadangan, ya, itu kurang lebih terjemahan bahasa Jepang ya. Gitu. Nah, jadi kalau kita sudah punya kedekatan tertentu, itu sifatnya akan diberikan. Penemuan baru. Avicenna itu rajin, sholatnya rajin tuh. Ibnu Sina itu. Karena itu Allah kasih banyak ilmu baru itu. Kecil-kecil dan nemukan banyak teori kedokteran. Itu kan dari mana asalnya? Sholat dan Quran itu yang bikin saya rewel tuh, cerewet tuh. Sholat Quran. Dari kecil sholat. Apalagi antum yang pernah kecil ini, ya, Quran. Jadi kalau beliau lupa satu hal, itu bukan buka buku. Sholat 2 rakaat. Begitu, ini silakan buka biografinya itu. Saat sholat, itu ya, ditemukan itu. Ya, dapat pencerahan. Cuman sekarang memang umat Islam sekarang levelnya di atas Ibnu Sina. Baru takbir udah ketemu yang nggak pengen ketemu. Yang nggak pengen tahu kan muncul semua tuh. Itu level tingkat tinggi, memang advance semua. Cuman sholatnya bermasalah. Gitu. Ini satu-satunya ulama yang pernah terekam dalam sejarah, tercatat mengerjai setan itu Abu Hanifah. Itu bisa menaklukkan setan. Ya. Ada konsultasi tentang sesuatu, murid beliau begitu konsultasi nggak dijawab, kamu sholat dulu aja lah katanya. Ya. Sholat nih. Begitu sudah sholat, balik lagi katanya kan. Apa tadi pertanyaan? Oh, sudah ketemu. Balik lagi. Ya, karena Abu Hanifah tahu kalau dia sholat, setan pasti akan terlibat di dalamnya. Dengan menyampaikan ini sebetulnya di sini supaya mengganggu sholatnya. Nah, Abu Hanifah di antara imam yang bisa menjebak setan tuh. Dalam riwayat tuh ya, ulama tuh unik tuh. Unik ulama itu. Ya. Nah, itu cara pertama, tingkatkan takwa. Ya, amalan utamanya terutama 3. Jaga 3 ini nih. Ya, 1 sholat, 2 Quran, 3 taubat.
1 sholat, 2 Quran, 3 taubat. Taubat tuh maksudnya jangan maksiat. Syakautu waqi'an an su'i hifdhi fanasahani an atrukal ma'asi faqala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu ilal asi. Imam Syafi'i berkata mengadu pada gurunya, wahai guru, ilmuku kok agak berkurang, mudah sekali lupa. Ya, maka gurunya menyampaikan, Syafi'i, ilmu itu bagaikan cahaya dan cahaya Allah tidak diturunkan pada pelaku maksiat. Ya kan? Al ilmu nurun. Kalau sekarang al ilmu menurun, ya. Nah, karena pakai maksiat, M-nya maksiat, melakukan maksiat jadi menurun. Harusnya al ilmu nurun. Jadi cahaya. Ya, cahaya Allah tidak diturunkan pada pelaku apa? Maksiat. Jadi salat, baca Quran. Kalau pengen ditambah dengan bersedekah. Ya, bersedekah, niatkan dengan sedekah itu menambah pengetahuan. Seperti Imam Abu Hanifah, ya punya materi sedikit, muridnya ditanggung. Ya, jadi punya 2 murid hebat, Abu Yusuf dan Muhammad. Nah, ini salah satu muridnya ini itu ditugaskan ibunya, ayahnya meninggal, ibunya bertugaskan untuk menjajakan kue bikinan ibunya. Bikin kue, suruh dagangin. Nah, satu kali setiap lewat majelisnya Abu Hanifah, ini anak ini setiap mendengar cepat sekali pemahamannya. Kadang-kadang mampir dikit ditanya bisa langsung jawab. Abu Hanifah terkesan. Kata Abu Hanifah, coba sini dulu belajar. Saat belajar di hari itu pulang dagangan kurang laku. Ibunya nanya, kamu dari mana kok nggak jualan seperti biasanya? Hasilnya beda. Diceritakan seperti itu, maka ibunya kurang berkesan, dibawalah anaknya kepada Abu Hanifah, ditanya, kenapa yang Anda lakukan? Di sini saya mengajar, apa manfaat mengajar itu untuk kebutuhan materi keluarga kami? Maksudnya kalau dia ikut belajar, kami nggak makan, Pak. Gitu, simpelnya. Dibalik sama Abu Hanifah, berapa yang didapatkan dari hasil jualan ini selama sebulan? Sekian. Kalau begitu biarkan anak ini belajar dengan saya, ini hasil selama sebulan saya berikan. Ridho ibunya. Ya, ridho ibunya. Tanya dulu tapi, ya. Jadi kalau dia sekarang belajar dapat apa ke depan? Nah, ini masih ada yang begitu tuh. Udah dapat bagiannya masih nanya, kan? Nah, tipikal begitu. Ya, maaf ya para perempuan. Tapi memang dihiasi perempuan itu dengan kesenangan materi. Ya, nanti kalau kita ngaji di surat Saba itu saat masuk materi Bilqis dan Sulaiman di An-Naml ya, saat masuk itu ya itu menarik tuh. Ya, Bilqis itu kan tadinya menjaga kehormatan, wibawa, ya kirim hadiah dulu. Begitu kemudian dikirim balik, dibalikin dan dijadikan besar istananya, ya kan? Tadinya kan masih ratu. Tapi begitu lihat istananya Sulaiman megah, terkesima dengan pesonanya, langsung saya dan Sulaiman mendekat kepada Allah katanya tuh. Ya, ya pengen Sulaiman dan istananya. Jadi kalau dapat Sulaiman dapat istananya kan? Ya, coba lihat ngaji Qurannya tuh itu kalau kita baca senyumnya tuh senyum indah itu. Senyumnya indah. Ya Allah, saya dan Sulaiman menunduk kepadamu gitu kan? Itu baru dikasih istana tuh. Jik baca jik tuh. Wa atun nisaa shadaqatihinna. Lah berikan yang terbaik, maka dia memberikan hatimu untuknya sepenuhnya. Ya. Nah, saya balik memberikan hatimu untuknya sepenuhnya. Coba, maka sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Nah, jadi kadinya teh. Ayo, ya terakhir. Nah, ini itu pendekatan. Nah, jadi tadi gimana akhir kisahnya ya? Ibunya mengatakan, nanti ke depan jadi apa? Perhatikan nih, dahsyatnya Abu Hanifah. Ilmu ini akan mengantarkan ia makan fustuk di masa depannya. Fustuk itu makanan elit para raja. Ya, yang kalau kita umroh haji ada kacang paling enak tuh, itu fustuk. Ya, itu dulu dimakannya oleh parangan elit, para raja, bangsawan dan sebagainya. Setelah 40 tahun dari peristiwa itu, ternyata
Abu Yusuf ini diangkat menjadi mufti besar istana yang khusus berada di samping raja. Maka saat sedang di samping raja diberikanlah fustuk itu kepada beliau. Menangislah beliau pada saat itu. Ditanya, ya imam, apa yang menyebabkan engkau menangis? Ma'abkak. Aku teringat kisah 40 tahun lalu saat guruku mengatakan di hadapan ibuku. Ya, anak ini akan makan fustuk. Ya. Dan itu terjadi kemudian hari. Nah itu jadi kalau kita menemukan guru-guru yang ikhlas itu, nah, belajarnya yang betul. Belajar yang betul. Nah suatu saat keberkahan itu akan sampai dan itu akan didapatkan. Ya. Nah, saya cerita itu karena banyak merasakan hal-hal demikian. Ya. Lanjutkan yang terakhir, malam ya'lam tariqah, atau cara yang terakhir adalah dengan cara mengikuti sunnah Nabi SAW. Satu, dekati Allah. Yang kedua, dekati sunnah Nabi SAW. Dan ini perintah. Dari mana perintah itu didapatkan? Seperti apa isyaratnya? Di Al-Baqarah di ayat ke-151. Quran surah 2 ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum. 1. Yatlu alaikum ayatina. 2. Wa yuzakkikum. 3. Wa yuallimukumul kitab. 4. Wal hikmah. 5. Wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Lihat yang kelima. Dan lihat di Al-Alaq ayat keberapa? 5. Allamal insana malam ya'lam. Ayat keberapa? 5. Dan ini jadi pemberian kelima di ayat 151. Allah tugaskan Nabi Muhammad itu menyampaikan 5 hal. Yang pertama isi Al-Quran. Yang kedua mengajarkan akhlak. Dan yang ketiga mengajarkan sunnah hadisnya. Yang keempat mengajarkan hikmah. Yang kelima mengajarkan beragam pengetahuan baru yang belum diketahui umatnya. Sudah? Tafsirnya di situ. Tafsir ketemu tafsir, ayat bil ayat, Quran bil Quran. Paham? Jadi tugasnya sekarang apa? Keluarkan hadis-hadis Nabi secara tematik. Khususnya di bab ilmu. Al-Imam Al-Bukhari pernah mengeluarkan itu dari 97 topik ditempatkan di topik ketiga, namanya Kitabul Ilmi. Keluarkan. Di situ nanti kita perdalam bagaimana cara belajar yang benar, menemukan waktu yang tepat untuk belajar, mencari guru yang tepat, kajian khusus. Kalau perempuan hari apa, laki-laki hari apa, ada. Kita temukan. Keberkahan dalam belajar seperti apa. Langkah itu, ini maksudnya, langkah itu kalau diikuti dan diamalkan dalam hidup, jadi dapat yang baru. Jelas? Jadi bukan hanya kita mengerjakan bangun sesuai sunnah Nabi, makan sesuai sunnah Nabi, itu praktikal namanya. Cintai Nabi di bab ilmu, itu maksudnya. Ya, bagaimana caranya? Belajar seperti petunjuk Nabi. Ketika belajar mengikuti petunjuk Nabi, dapat pengetahuan baru. Itu maksudnya. Jelas? Nah inilah tema kita kali ini, cara mendapatkan pengetahuan baru. Jadi caranya ada 2. Yang pertama mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa, kan? Yang kedua mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menuntut ilmu. Bila sudah didapatkan itu, maka kuasai dengan ikhtiar mempelajari, lalu catat itu supaya terdokumentasikan. Ya, terdokumentasikan, dan catatan itulah yang menjadikan legasi kita dikenang di kemudian hari. Jelas? Jadi kalau Anda ingin eksis sampai 30 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang kalau belum kiamat, itu salah satunya dengan tulisan. Ya, dengan tulisan, karena orangnya sudah tidak ada. Ya, Nosa dikenal sekarang. Tapi generasi 100 tahun yang akan datang tidak akan pernah kenal Nosa. Siapa Nosa? Tapi Nosa sekarang membuat buku berjudul Super Nosa misalnya. Ya, minimal orang yang tinggal di Nosa Indah bisa tahu. Nusa itu ya. Nusa ya.
Bikin supernosa. Itu kan cara mengaktifkan diri menghindar dari dosa. Itu satu caranya. Ya, ajarkan pada anak. Bib sini baca nih tulisan ayah, gitu kan, Abi. Nanti Labib ngajar, yang diajarkan kitab bapaknya, supernosa. Ada kan? Jadi begitu sudah mengajar jamaah bilang super sekali katanya kan, gitu, paham ya? Nah, itu supaya nggak ngantuk ya. Sahur sudah. Nah, itu syuhada tuh, para syuhada. Apa nih anak-anak sekolah SD, biarin aja. Ya, justru mungkin pahalanya lebih banyak karena menghindari maksiat. Ya, itu nggak kepikiran, antum di pikirannya kan nggak tahu apa yang terjadi itu. Ya. Nah, kenapa Ustaz jadi begitu ya kan? Nah, itu mungkin jadi muncul tuh, jadi dosa antum tuh. Itu nggak ada dosanya tuh. Nah, tidur. Baik. Alhamdulillah kita telah dapatkan sampai ayat yang kelima. Semoga Allah merahmati kita semua, menyayangi kita, memberikan pemahaman yang baik, dan menerima amal ibadah kita sebagai amal ibadah yang diikhlaskan hanya kepada-Nya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, waffiqna fima ta'allamna ya Allah ya arhamar rahimin, warzuqna ni'matal 'amali bima fahimnahu kama tuhibbu wa tardah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.